Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال رحمه الله: ومن الشرك bihi subhanahu wa ta'ala asyirku bihi fil lafz. Di antara kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan dalam masalah lafaz. Kal halafi bi ghairihi, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Kama rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Sahahahu Al-Hakim wa Ibn Hibban, dan juga Tayalisi wa Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi bisanadin sahih. Wa min dhalika qaulul qail lil makhluq. Termasuk syirik dalam lafaz adalah ucapan seseorang kepada makhluk, Masya Allahu wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Disejajarkan antara Allah dengan hambanya. Ini atas kehendak Allah dan kamu. Ini juga termasuk kesyirikan dalam lafaz. Seperti apa yang sabit dari Nabi SAW, annahu qala lahu rajulun, bahwasanya pernah seseorang berkata kepadanya, Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kamu. Maka Nabi menegurnya dengan keras, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Qul masya Allah wahdah, katakan ini atas kehendak Allah sendirinya. Artinya tidak ada yang ikut atau andil bersama Allah dalam menghendaki segala kejadian-kejadian. Tidak ada. Semuanya atas kehendak Allah sendirinya. Rasul sekalipun tidak ikut mengatur alam. Rasul sekalipun tidak ikut menakdirkan takdir-takdir baik atau buruk. Apalagi para wali-wali. Apalagi yang di bawahnya. Tidak ada yang ikut campur dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta. Sehingga katakan, Masya Allah wahdah. Ini hanya kehendak Allah saja. Rasulullah SAW tidak ridha disejajarkan dengan Allah dalam masalah masyiah, dalam masalah kehendak.
Ketika ada yang berkata kepadanya, ini atas kehendak Allah dan kamu, Nabi marah dan berkata, aja'altani lillahi niddan. Sudah dua contoh dari bentuk syirik pada lafaz, pada ucapan-ucapan. Bersumpah dengan nama selain Allah, dan juga menyamakan Allah dan makhluknya dalam masalah masyiah. Wahada ma'a anna Allah qad athbata lil'abdi masyiatan. Walaupun bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kehendak pada makhluk. Athbata lil'abdi masyiah. Seperti pada ayat Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum an yastaqim. Silahkan siapa yang memiliki masyiah, siapa yang ingin, siapa yang berkehendak dari kalian untuk lurus, silahkan lurus. Barakallahu fikum. Tetapi ketika yang terjadi, karena kehendak hamba bisa terjadi, bisa tidak. Kalau mendapatkan taufik, terjadi. Kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak terjadi. Barakallahu fikum, kehendak Allah lah yang pasti terjadi. Sehingga ucapkan ini kehendak Allah saja. Fakaifa biman yaqul. Maka bagaimana kira-kira terhadap orang yang berkata, ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepada kamu. Tentunya lebih-lebih lagi. Atau pada kalimat hada wa ana fi hasbillahi wa hasbik. Aku pada kecukupan Allah dan kecukupanmu. Atau kalimat wa mali illallah wa anta. Tidaklah bagiku kecuali Allah dan kamu. Ini semua menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat hadza minallahi wa minka. Ini dari Allah dan dari kamu. Biasanya orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini bukan menghendaki persamaan Allah dengan makhluk. Biasanya maksud mereka, karena engkau yang memberikan pada saya, berarti yang memberikan adalah Allah dan kamu. Begitu. Tapi tidak boleh mensejajarkan dengan kata sambung wow. Tidak boleh menyamakan dengan kalimat wow, yakni dan. Ini dari Allah dan dari kamu. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini karena Allah dan karena kamu. Itu semua bermakna menyamakan. Atau seperti kalimat hadza min barakatillahi wa barakatik. Sama saja. Ini atas barakah Allah dan barakahmu. Atau wallahu li fis samai wa anta li fil ardi. Allah di langit untukku sebagaimana kamu di bumi untukku, katanya. Aw yaqul wallahi wa hayati fulan. Demi Allah dan demi kehidupan fulan. Ini bersumpah dengan kehidupan. Atau berkata nadran lillahi wa li fulan. Aku bernazar, atau ini sebagai nazar untuk Allah dan untuk kamu. Atau ucapan anata ibun lillahi wa li fulan. Aku bertaubat kepada Allah dan bertaubat kepada kamu. Bahasa-bahasa ini semua menyamakan. Au arjullah wa fulanan. Atau aku berharap kepada Allah dan kepada fulan. Wa nahu dzalik, dan sejenisnya. Bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa menyamakan. Kalau ada yang berkata, tapi saya tidak niat, kamu niat atau tidak niat, bahasamu sudah mengandung persamaan. Oleh karena itu, tidak disebut dengan syirik besar oleh para ulama. Karena biasanya hanya lafzan.
Adapun kalau benar-benar meniatkan dalam hatinya bahwa kamu seperti Tuhan mengatur alam semesta, yaitu bukan syirik kecil lagi. Itu syirik besar. Seperti keyakinan beberapa sufi yang ekstrim, bahwa walinya yang mereka anggap wali, ikut mengatur Allah di seluruh alam semesta. Ini betul-betul i'tiqadan, bukan hanya lafzan. Adapun yang dibahas ini syirik lafzi, hanya lafaz saja. Fawazin baina hadhil alfaz wa baina qaulil qail. Bandingkanlah lafaz-lafaz ini dengan ucapan seseorang masya Allahu wa syi'ta thumma anzur ayyuhuma afhash. Apalagi bandingkanlah kalau ada yang berkata ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, kemudian lihatlah mana yang lebih jelek. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana yang lebih fuhsh? Yatabayyan lak anna qailaha aula bijawabin nabi. Orang ini lebih pantas dengan jawaban Nabi liqaili tilkal kalimah. Lebih pantas dengan jawaban Nabi ketika berkata dengan kalimat itu, atau kepada orang yang berkata dengan kalimat itu, wa annahu idza kana qad ja'alahu lillahi niddan biha fa hadza qad ja'ala man la yudani Rasulullah sallam fi syai'in minal asya. Apa kata Nabi jawabannya kepada orang tadi? Aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Itu Nabi. Apalagi orang yang bukan Nabi. Ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Kemudian lihatlah. Ini barakallahu fiikum. Lebih mengerikan lagi. Fahadha qad ja'ala man la yudani Rasulullah. Berarti orang ini menjadikan apa atau siapa yang tidak sebanding dengan Nabi. La yudani artinya tidak seimbang dengan Nabi. Jauh di bawahnya. Jauh di bawahnya. Jauh di bawahnya. Kemudian disamakan dengan Allah Ta'ala. Nabi saja sebaik-baik manusia disamakan dengan Allah tidak boleh. Apalagi man la yudani Rasulullah. Apalagi yang tidak seimbang, tidak sebanding dengan Rasulullah SAW dalam sedikit pun minal asya. Bala'allahu an yakuna min a'da'ih. Bahkan bisa jadi orang ini ternyata musuhnya, musuh Rasulullah SAW. Yani orang yang mubtadi'un dhal, ahlul bid'ah. Niddan li Rabbil Alamin, atau bahkan menjadikannya sebagai tandingan bagi Rabbul Alamin. Was-sujudu wal-ibadatu wat-tawakkulu wal-inabatu wat-taqwa wal-khasyatu wat-tahassub wat-tawbah wan-nudhur wal-halaf wat-tasbih wat-takbir wat-tahlil wat-tahmid wal-istighfar والحلق الرأس خضوعا وتعبدا وطواف البيت والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى atau mahdu haqqillahi ta'ala. Maka semua ibadah yang sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dari ibadah tawakal, kembali kepada Allah, ketakwaan, rasa takut, berharap, bertaubat, bernadar, bersumpah, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, beristighfar, menggundul rambutnya sebagai ketundukan, wa ta'abbudan, dan tawaf bil bait, dan tawaf mengelilingi Ka'bah, doa, kullu dhalik, semua itu mahdu haqqillah. Semua itu murni sebagai hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yasluh wa la yanbaghi li siwah. Tidak pantas, tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Min malakin muqarrab wala nabiyyin mursal. Apakah malaikat yang didekatkan, apakah malaikat yang didekatkan, atau nabi yang diutus sekalipun,
atau waliyun min awliyaillah tidak boleh, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah-ibadah tadi. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad, anna rajulan utiya bihi ila Nabi SAW qad adnaba dhanban. Diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad bahwa seseorang didatangkan kepada Nabi SAW telah berbuat satu dosa. Falamma waqafa baina yadayhi, setelah berdiri di hadapan Rasulullah SAW, dia berkata, Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammad. Faqala arafal haqqa li ahli. Orang tadi datang kepada Nabi berkata, ya Allah, aku bertaubat kepada Allah, tidak bertaubat kepada Muhammad. Terdengar seperti kurang ajar, kan? Di hadapan Nabi berkata, ya Allah, aku bertobat kepadamu, tidak bertobat pada Muhammad. Tapi Nabi katakan, arafal haqqa li ahli. Orang ini kenal siapa yang berhak dengan taubat. Dia tahu siapa yang berhak untuk dia bertaubat kepadanya. Ini kepada Allah, bukan kepada makhluk. Faslun asyirku fil iradati wan niyat. Faslun, kesyirikan dalam kehendak dan dalam niat-niat. Wa amma syirku fil iradat wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahilalah. Adapun kesyirikan dalam kehendak dan dalam niat, maka itu adalah lautan yang tak bertepi. Lautan yang tidak bertepi artinya sangat luasnya, tak terhingga banyaknya. Wa qalla man yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang selamat dari kesyirikan dalam bentuk niat. Faman arada bi'amalihi ghaira wajhillah, siapa yang menghendaki dengan amalannya, dengan amal ibadahnya bukan untuk Allah, atau meniatkan sesuatu selain taqarrub untuk Allah, atau mencari balasan bukan dari Allah, faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam niat, kesyirikan dalam kehendak. Berarti ini contohnya yang sangat banyak sering terjadi adalah riya was sum'ah. Riya dari kata ru'yah, ingin dilihat. Sum'ah dari kata sami'a, ingin didengar. Ya, ini dia beramal saleh, beribadah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia, misalnya. Atau karena ingin didengar oleh manusia, misalnya. Atau ingin balasan dari manusia. Balasan? Naam. Berarti orang yang ngajar karena ingin harta, gaji, termasuk dalamnya. Naam. Betapa banyaknya manusia yang terjerumus di dalam lautan ini. Lautan yang tak bertepi. Bahrun la sahila lahu. Lautan yang tidak bertepi. Berarti amal-amal ibadah kita apapun itu harus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Jangan seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, kalau diberi dia semangat, kalau nggak diberi dia marah. Berarti dia beramal hanya karena jaza. Dia beramal hanya karena ju'lah. Ju'lah itu bayaran. Kalau dia menyapu halaman ingin dibayar, tidak apa-apa. Kalau dia nyangkul
untuk mendapatkan bayaran, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ibadah, ingin bayaran, bedakan antara keduanya. Kamu beramal saleh, beribadah, tidak sama dengan engkau membuat kue. Kenapa kamu buat kue? Oh, saya mau buat kue, saya akan jual, saya dapat uang. Wah, itu berarti beramal untuk cari dunia. Ya emang iya. Itulah kerjaan saya. Saya tukang roti. Baik, karena bedakan dengan orang yang berkata, saya ingin beramal soleh agar dia nanti beri saya. Loh, kenapa kau beri kamu? Kan dia akan kagum dengan saya, kesolehan saya, ibadah saya. Nanti saya akan diberikan ini, diberikan itu, saya akan diberikan ini. Ini barakallahu fikum berbeda dengan yang pertama tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala an yukhlisa lillah. Apa itu ikhlas? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makna ikhlas adalah yukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyatihi. Wa hadhihi al-hanafiyah. Yang namanya ikhlas adalah memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam kehendak-kehendaknya, dalam niat-niatnya, semuanya benar-benar untuk Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-hanafiyah. Inilah yang dijuluki dengan al-hanifiyah. Millatu Ibrahim, ajarannya Ibrahim alaihissalam. Allati amarallahu biha ibadahu kullahum, yang Allah perintahkan hamba-hambanya seluruhnya untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Wa la yaqbalu min ahadin ghairaha. Allah enggak akan terima dari seseorang pun ghairaha, selain itu. Selain keikhlasan atau selain ibadah yang ikhlas. Wahiyya hakikatul Islam. Dan itulah hakikat keislaman. Wa man yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai din, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Wahiyya millatu Ibrahim, dan itu millahnya Ibrahim. Allati man raghiba anha fahuwa min asfahis sufaha. Yang siapa yang tidak suka, raghiba kalau dengan an maknanya tidak suka atau benci. Siapa yang tidak suka dengan ajaran Hanifiyah, maka berarti dia asfahis sufaha, sebodoh-bodoh orang bodoh. Siapa yang ibadahnya hanya ingin dibayar, siapa yang amal solehnya hanya ingin mendapatkan keuntungan, siapa yang kata Allah, wala tamnun tastakthir, jangan berharap pemberian lebih banyak, memberi sesuatu agar dibalas lebih banyak. Mereka lah yang dijuluki dalam hadis Abdud Dinar, Abdud Dirham. Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamila, Ta'isa wantakash, wa idha syika falantakash. Ikhwanuddin a'azakumullah, celaka para budak-budak dunia. Siapa budak-budak dunia? Yang kalau utiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Yang kalau diberi dia ridha, kalau enggak diberi dia marah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Seorang yang ikhlas, dia tidak peduli diberi atau tidak diberi. Karena niatnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia berjihad fi sabilillah, mendapatkan pampasan perang ataupun tidak, dia ridha, dia ikhlas. Diberi pampasan perang ataupun tidak diberi pampasan perang, dia tetap semangat berjihad. Tidak peduli. U'tiya aw lam yu'ta. Sehingga bahkan ketika selesai jihad, dia pulang. Lupa kalau ada acara pembagian ghanimah. Nggak ingat sama sekali karena memang tidak memikirkan itu. Sampai ketika diantarkan ke rumahnya, ini hakmu. Hakku? Hak yang mana? Pampasan perang. Aku bukan mengharap ini. Aku berjihad agar aku terkena panah di pelipisku ini dan aku mendapatkan syahid. Kembali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia menolak dan dia berkata begini-begini. Kata Nabi, kalau dia jujur, Allah akan berikan untuknya. Begitu perang berkecamuk kembali, dia semangat kembali berperang dan persis terkena panah di pelipisnya. Menunjukkan kalau beliau jujur, radhiyallahu taala anhu, ikhlas mengharapkan syahid. Faslun, hakikatus syirki, hakikat kesyirikan. Wa idza arafta hadhihi al-muqaddimah infataha lak al-jawab an as-su'al al-madhkur. Setelah engkau tahu muqaddimah ini, maka terbukalah untukmu jawaban terhadap pertanyaan yang disebutkan di awal. Fanaqulu wa minallahi wahdahu nastamiddu as-shawab. Maka kami katakan, dan dari Allah lah satu-satunya kami bersandar atau kami menyandarkan kebenaran. Hakikatus syirki, hakikat kesyirikan adalah wa tashabbuhu bil khaliq. Dia adalah penyerupaan terhadap Allah yang menciptakan. Wa tashbihul makhluq bihi, dan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa at-tashbih fil haqiqah, dan itulah yang namanya kesyirikan, yaitu penyerupaan, penyamaan Allah dengan makhluknya atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala itsbata sifatil kamal allati wasafa Allahu biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah fa'akasa man nakasa Allahu qalbahu wa ama 'aina basiratihi wa arkasahu bilabsil amri wa ja'ala at-tauhid tashbihan wa tashbiha ta'dhiman wa ta'atan. Fal musyrik musyabbih lil makhluq bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah, bukan penetapan sifat kesempurnaan. Bukan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang Rasulullah SAW mensifatinya dengannya. Baik, kalau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauhid. Tetapi syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi mereka membaliknya. Justru yang menetapkan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah dianggap syirik. Oh, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti ketika kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah, sifat-sifat kesempurnaan. Dikatakan oleh mereka itu syirik, menyamakan Allah dengan makhluk, katanya. Terbalik. Yang namanya syirik itu kalau menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun kalau menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah, ya bukan syirik. Allah Maha Mulia, sehingga jelas
lebih mulia dari makhluknya. Tidak sama. Tangannya sesuai dengan kesempurnaannya. Wajahnya sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak mungkin tangannya seperti tangan makhluk yang lemah ini. Seperti tangan makhluk yang sangat amat terbatas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tangannya menggenggam bumi. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawat matwiyatun biyaminih. Bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit digulung dengan tangan Allah. Apakah mungkin tangannya sama dengan makhluk? Ya nggak mungkin. Pasti berbeda. Dan maha agung, maha besar, maha sempurna. Ikhwanina azakumullah. Maka itu sama sekali bukan kesyirikan. Fa'akasa man nakasallahu qalbah. Dibalik oleh orang-orang yang memang hatinya sudah Allah balik. Wa ama aina basiratihi, yang sudah dibutakan mata hatinya. Wa arkasahu bilabsil amr, yang sudah ditimpa kerancuan berfikir. Wa ja'alat tauhid tashbihan, mereka anggap tauhid sebagai penyerupaan. Tauhid dianggap penyerupaan Allah dengan makhluk. Tauhid yang mana? Tauhid asma wa sifat. Menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Quran, menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam hadis yang sahih, dikatakan sebagai kesyirikan, menyamakan dengan makhluk, kata mereka. Astagfirullah, karena hatinya sudah dibalik. Karena pemikirannya rancu, kacau. Karena memang selama wal afiyah sudah buta mata hatinya. Sebaliknya, wa tashbihu ta'dhiman wa ta'atan. Sebaliknya, tashbih menyerupakan Allah dengan benda, mereka anggap sebagai tauhid. Apa itu? Katanya tidak mendengar dan tidak tuli. Itu tauhid. Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta. Kata para ulama, itu namanya engkau menyamakan Allah dengan tiang. Ustuana. Tiang ini kan gak ada matanya. Buta enggak? Ya enggak. Melihat enggak? Ya enggak juga. Dia enggak ada mulutnya. Enggak ada perangkat-perangkatnya. Maka, apakah dia berbicara? Ya tidak. Bisa juga tidak. Berarti, haulail jahmiyah. Aliran jahmiyah yang tidak mau menetapkan sifat. Tidak mungkin Allah punya sifat. Allah tidak buta, Allah tidak melihat, Allah tidak tuli, Allah tidak mendengar, Allah tidak berbicara tapi tidak bisu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti engkau menyamakan dengan tiang. Itu dikatakan tauhid. Menyamakan Allah dengan benda mati. Benda mati yang tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak memiliki sifat apapun. Berarti mereka menjadikan tauhid sebagai penyerupaan, dan menjadikan penyerupaan sebagai pengagungan, sebagai ketaatan. Fal musyriku musyabbih lil makhluq bil khaliq. Fal musyrik, orang musyrik itu adalah yang menyamakan makhluk dengan khaliq dalam khosais ilahiyah, dalam sifat-sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru syirik. Kalau menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, yaitu bukan syirik. Tidak menyamakan dengan makhluk. Bahkan terang-terangan, tegas, jelas kita berkata, dan seluruh ahlu sunnah berkata, para imam ahlu sunnah berkata, sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Itu selalu mengiringi kata sifat-sifat Allah. Allah maha mendengar, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Alhamdulillah, kalimat Ahlus Sunnah sangat jelas, gamblang seperti matahari. Fa inna min khasa'is al-ilahiyyah at-tafarrud bimulkid
durri wan naf'i wal 'ata'i wal man'i. Dan sesungguhnya termasuk keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya dalam keilahannya adalah Maha Esa dalam kepemilikan, Maha menyendiri dalam kepemilikan segala sesuatu, termasuk kepemilikan an-nafa' wad-dur, memiliki ketentuan, memiliki takdir baik dan takdir buruk. Dur, madarat, nafa', manfaat. Siapa yang menentukan? Allah. Siapa yang memiliki? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau diberi oleh seseorang hadiah, Masya Allah, kamu jangan berkata, ini karena barakah Allah dan barakah kamu. Enggak, barakatullahi wahdahu. Ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu, bukan atas kehendak Allah wahdahu. Loh, tapi dia yang ngasih. Iya, dia ngasih kamu. Tapi barokahnya dari Allah, yang menakdirkan Allah, yang menentukan Allah, yang menggerakkan hati orang tadi adalah Allah. Yakin itu. Sehingga kita bersyukur pada Allah SWT dan berterima kasih pada manusia, tetapi tidak menyamakan. Sehingga kita mengucapkan dengan bahasa yang membedakan antara Allah dengan makhluknya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian karena sebab engkau. Ada kalimat dan kemudian di bawahnya. Karena kita tahu perbedaan waw dengan summa. Kalau waw itu atfan, hanya ataf saja. Tetapi kalau summa ada ataf, ada tarakhi. Dan juga ada jarak dan ada tertib. Ini dulu baru ini. Baik. Yufidu tertib wa tarakhi wal ataf. Barakallahu fikum. Sehingga pakai bahasa yang benar. Sehingga jangan sampai lidah ini tergelincir mengucapkan kalimat yang salah. Allah lah yang memiliki segala manfaat dan madarat. Allah pula yang memiliki sendirinya. Yatafarrad bihi, Allah Maha Esa, Maha menyendiri dalam apa wal mana. Memberi atau tidak memberi, Allah yang menentukan. Silakan manusia berupaya, seluruhnya berkumpul, manusianya dan jinnya, memberikan manfaat pada seseorang. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak akan terjadi. Sebaliknya silakan halangi seluruh manusia dan seluruh jin menghalangi kebaikan dari seseorang. Tapi Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan. Mereka nggak akan bisa menghalanginya walaupun seluruh dunia, seluruh manusianya dan jinnya. Gak akan bisa. Masya Allahu wahdahu. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki sendirinya. Qala wa dzalika yujib ta'liq ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul bihi wahdah. Yang demikian berarti wajib kita mengkaitkan doa permohonan hanya kepada Allah saja. Karena Allah yang menentukan takdir baik, takdir buruk. Karena Allah yang memberikan atau tidak memberi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Maka memohonlah kepada yang menentukannya. Memohonlah kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, juga takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. War raja, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. Faman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Siapa yang bergantungnya pada makhluk berarti dia menyerupakannya dengan Allah Al-Khaliq. Siapa yang bergantungnya pada makhluk, supaya saya dilindungi, maka saya pakai cincin ini. Cincin yang sudah ada baca-bacaan, sudah ada isinya, sudah memiliki kekuatan gaib, sudah begini, sudah begitu. Bertawakal pada cincinnya. Maka berarti dia menyamakan cincin itu dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dialah yang menentukan kebaikan dan keburukan, dan dialah yang menakdirkan musibah atau tidak. Ini barakallahu fikum yang namanya kesyirikan-kesyirikan.
Itulah yang dikatakan ainus syirki. Sebab dia menyamakan benda-benda tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ma la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura fadlan an ghairihi syabihan liman lahul amru kulluh. Dan berarti dia menjadikan siapa yang tidak memiliki atau apa yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat dan madarat. Tidak memiliki untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Menjadikan siapa yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri, darran wala naf'an, wala mautan wala hayatan, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki kematian, dan tidak bisa membangkitkan. Fadlan an ghairihi, apalagi yang lainnya. Disamakan syabihan dengan Allah yang memiliki segala urusan semuanya. Fa'azimmatul umuri kulliha biyadai, yang segala ketentuan perkara-perkara seluruhnya di tangannya. Wa marji'uha ilai, yang kembalinya seluruhnya kepadanya. Fama sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Yang tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki nggak akan terjadi. Disamakan dengan Allah yang la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Yang tidak mungkin akan ada yang memberi kalau Allah tidak memberi. Dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Dan nggak akan ada yang menghalangi kalau Allah akan memberi. Barakallahu fiikum. Bal idza fataha li 'abdihi baba rahmatihi lam yumsikha ahad. Bahkan kalau Allah sudah membuka bagi seorang hamba pintu rahmat, nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Seorang pun, satu makhluk pun. Wa in amsakaha, dan kalau Allah tahan rahmat itu dari seseorang, lam yursilha ilaihi ahad, nggak akan ada yang mengirimnya, nggak akan ada yang bisa memberikannya, nggak akan ada yang bisa melepaskannya untuk siapapun. Kalau Allah sudah tahan rahmat itu dari seseorang, nggak akan ada yang bisa melepas, nggak akan ada yang bisa memberi. Famin aqbahit tashbih. Tashbihu hadal ajiz al-faqir bidzat bil qadir al-ghani bidzat. Sejelek-jelek penyerupaan adalah menyerupakan yang lemah, yang fakir, yang berhajat secara zatnya dengan yang maha kuasa, yang maha kaya secara zatnya. Ini sejelek-jelek penyerupaan. Penyerupaan makhluk yang fakir, yang lemah secara hakikatnya, disamakan dengan Allah yang maha kaya, maha kuasa secara zatnya. Ikhwan bin a'azakumullah, wa min khasa'is al-ilahiyah, termasuk keistimewaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan yang mutlak dalam segala sisinya. Allah maha sempurna dari segala sisinya secara mutlak. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak memiliki kelemahan dari sisi apapun. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadah kulluhu lahu wahdah. Dan ini memberikan konsekuensi semestinya ibadah hanya diarahkan untuknya saja, yang maha sempurna dari segala sisinya dan tidak memiliki kekurangan apapun dari segala sisinya. Maka semestinya ibadah kulluha lahu wahdah. Seharusnya ibadah hanya untuk Allah seluruhnya. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب. Dan semua bentuk-bentuk ibadah, pengagungan, pemuliaan, rasa takut, doa, berharap,
dan kembali, taubat, tawakal, isti'anah. Puncak kerendahan dirinya harus kepada Allah. Maghayatil hub juga puncak cinta hanya diberikan pada Allah. Kullu dzalika yajib aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna lahu wahdah. Semua itu harus untuk Allah saja. Secara akal, secara syar'i, dan secara fitrah memang hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna li ghairihi. Dan tidak mungkin secara akal, tidak mungkin secara syar'i, tidak mungkin secara fitrah kalau diberikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang seperti Allah. Nggak ada yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan apapun, kecuali Allah saja. Nggak ada yang lain. Maka secara akal, secara syar'i, secara fitrah, tidak mungkin berhak diibadahi kecuali Allah saja subhanahu wa ta'ala. Faman ja'ala syai'an min dhalika li ghairihi faqad syabbaha dhalikal ghair biman la syabiha lahu wa la matida lahu wa la nidda lahu wa la kuf'a lahu. Maka siapa yang menjadikan ibadah-ibadah tadi untuk selain Allah, berarti dia menyerupakan selain Allah tadi dengan Allah. Berarti dia menyerupakan makhluk tadi dengan Allah yang la syabiha lahu, yang tidak ada serupa baginya. Wala mathila lahu, yang enggak ada yang semisal baginya. Wala nidda lahu, enggak ada tandingan baginya. Apalagi? Wala samiyya lahu, enggak ada yang sama dengannya. Wala kuf'a lahu, enggak ada kufu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka kalau menyamakan makhluk yang lemah ini dengan Allah yang la syabiha lahu, wala mathila lahu, wala nidda lahu, wala samiyya lahu, wala kuf'a lahu, berarti dia menyamakan sesuatu yang tidak mungkin bisa disamakan dari sisi apapun. Berarti itu akbahut tashbih wa abtalahu, sejelek-jelek tashbih, sebatil-batil penyerupaan. Lisyiddati qubhihi wa tadammunihi ghayatadh dhulmi, karena sangat jeleknya, karena mengandung kedoliman, ghayatadh dhulmi, kedoliman yang setinggi-tinggi kedoliman, maka Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya bahwa Allah enggak akan ampuni. Allah menghabarkan pada hamba-hambanya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Ma'annahu kataba ala nafsihi rahmah, padahal Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Tetapi untuk yang satu ini, kesyirikan, la yaghfiruhullah, Allah nyatakan dengan tegas dalam Al-Quran bahwa anallaha la yaghfir an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Karena ini, karena penyerupaan yang sangat jelek, sejelek-jelek penyerupaan. Kezaliman sepuncak-puncak, setinggi-tinggi kezaliman, menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Titiknya agak jauh. Barakallahu fikum. Wa min khasa'is al-ilahiyah al-wudiyah allati qamat ala saqin la qiwama laha bidunihima ghayatul hubbi ma ghayatid dhulli hadha tamamul ubudiyah wa tafawut manazil khalqi fiha bihasbi tafawutihi fi hadainil aslain. Di antara keistimewaan keilahan adalah peribadatan yang tegak di atas dua tonggak. La qiwama laha bidunihima, enggak akan ada kekokohan tanpa keduanya. Apa itu dua tonggak? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli. Puncaknya kecintaan dan juga merendah serendah-rendahnya
di hadapan Allah. Hadza tamamul ubudiyah. Sehingga barakallahu fikum, ghayatul hubbi harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ghayatul dulli hanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku merendah serendah-rendahnya di hadapanmu ya Allah. Dan aku mencintai engkau dengan setinggi-tinggi cinta, puncaknya kecintaan. Wa tafawut manazilil khalqi, dan berbeda-bedanya keadaan para makhluk, bertingkat-tingkatnya kedudukan para makhluk, tergantung dua ini. Bihasbi tafawutihim fi hadainil aslain. Bergantung dengan dua prinsip tersebut. Akan dirincikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala tentang dua prinsip ini, yaitu beribadah dalam rangka cinta dengan setinggi-tinggi kecintaan, beribadah pada Allah dengan merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.